Keadaan bangsa Ibrani sama sekali tidak membaik, bahkan semakin memburuk. Firaun yang baru datang menambah beban kerja mereka, tetapi dikatakan bahwa seruan mereka untuk diselamatkan dari perbudakan sampai kepada Allah. Selamat datang di Jalan 66, program pembelajaran Alkitab pasal demi pasal yang disampaikan mendalam, di mana kita akan membaca apa yang dikatakan dalam setiap pasal dan menjelaskan bagian-bagian yang sulit. Saya, Oti Priambodo, pembawa acara Anda, dan bersama dengan saya, Pak Yohanes sebagai narasumber. Hari ini kita akan menjelajahi waktu kembali ke Mesir kuno, sesuai kitab Keluaran pasal yang kedua. Kita akan diperkenalkan kepada seorang bayi yang akan tumbuh menjadi seorang laki-laki yang akan membebaskan orang-orang Ibrani dari rumah perbudakan di Mesir. Dan tema kita kali ini adalah bayi versus Firaun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena diberi kesempatan boleh tetap belajar Alkitab melalui program Jalan 66. Dan kita sudah belajar bagaimana bangsa Israel sekarang di era Firaun yang baru semakin mengalami tekanan, bahkan penganiayaan dari pemerintah saat itu. Saudara, kita akan melihat satu sosok yang penting yang akan membebaskan bangsa Ibrani dari Mesir, dan kita tahu itu adalah Musa. Dan kita tahu bahwa bayi Musa saat itu sesuatu yang menjadi sorotan di kitab Keluaran. Dia bertambah besar dan tidak hanya menjadi pembebas bangsa Ibrani yang penuh dengan kuasa, tetapi Musa akan menjadi salah satu nabi yang sangat penting. Bahkan nabi yang paling penting boleh dikatakan di dalam perjanjian lama. Bahkan kita tahu Musa menjadi penulis dari 5 kitab pertama dalam perjanjian lama, termasuk kitab yang sedang kita baca saat ini, yaitu di Keluaran pasal 2. Kita lihat di sini seolah-olah ada bayi Musa vs Firaun. Mari kita baca dari Keluaran pasal 2, mulai dari ayat yang pertama. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Kami memiliki referensi lain di kemudian hari bahwa orang tuanya adalah Amram dan Yokebed. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikanlah 3 bulan lamanya. Nah, sekarang kita tahu saudara-saudara, ini betapa kejamnya Firaun. Semua bayi laki-laki harus ditenggelamkan di Sungai Nil. Itu bayangkanlah. Ini pembunuhan yang benar-benar sangat-sangat biadab Dan tapi kita lihat bahwa bagaimana akhirnya bayi Musa diselamatkan. Dengan cara, ini ada cara-cara yang saya lihat tidak pernah kita pikirkan tetapi Musa diselamatkan dari niat jahat Firaun. Ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi, sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Ini adalah satar kental yang berbahan dasar minyak bumi. Ternyata Timur Tengah memiliki berbagai macam endapan minyak bumi yang disuling menjadi bensin dan bahan bakar lainnya. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi Sungai Nil. Kakaknya bernama Miriam berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di Sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah tebrau itu, maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga
belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri? Saud putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Saudara, ini kan menakjubkan ya. Ketika ibu Musa tidak mau mengikuti perintah Firaun dan menempatkan Musa di dalam keranjang di Sungai Nil, datanglah putri Firaun yang saat itu bersama-sama dengan dayang-dayangnya. Ini membuat perintah sejarah dalam kehidupan bagaimana Musa diselamatkan. Dan ini sesuatu yang sepertinya nggak masuk akal ya. Tetapi inilah cara Allah di tengah-tengah badai yang sangat berat saat itu, di mana bayi laki-laki yang lahir itu ditenggelamkan di Sungai Nil, dan tentunya terjadi tangisan yang begitu hebat. Tetapi kita melihat bahwa rencana Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Musa diselamatkan untuk menolong membawa umat Israel keluar dari Mesir. Ayat 10, ketika anak itu telah besar, dibawalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnyalah seorang Mesir memukul orang Ibrani, seorang dari saudara-saudara itu. Ia menoleh ke sana sini, dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya dua orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, mengapa engkau pukul temanmu? Tetapi jawabnya, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu? Musa menjadi takut sebab pikirnya, tentulah perkara ini telah ketahuan. Ketika Firaun mendengar tentang perkara itu, dicarinya ikhtiar untuk membunuh Musa. Tetapi Musa melarikan diri dari hadapan Firaun dan tiba di tanah Midian. Lalu ia duduk-duduk di tepi sebuah sumur. Jadi kita melihat di sini bahwa Musa bukanlah pribadi yang sempurna juga. Dia juga memiliki kesalahan. Pertama, kita lihat di sana dia membunuh seorang Mesir karena dianggap memukul orang Ibrani. Dan kita lihat di sini di dalam pelariannya, ini dia lari ke Midian, sebuah negeri yang membentang di sepanjang Teluk Akaba. Dan di kemudian hari di dalam Alkitab kita akan melihat bahwa bangsa di Midian sering memusuhi bangsa Ibrani. Tetapi Musa tidak mungkin mengetahui semua itu. Dia lari di Firaun dan perlu untuk mempertahankan dirinya. Jadi dia datang ke arah peradaban. Ayat 16, adapun imam di Midian itu mempunyai 7 anak perempuan. Mereka datang menimba air dan mengisi palungan-palungan untuk memberi minum kambing dombanya. Maka datanglah gembala-gembala yang mengusir mereka. Lalu Musa bangkit menolong mereka dan memberi minum kambing domba mereka. Ini Musa sosok yang suka membela, sosok yang kuat, dan dia juga mampu melawan banyak orang saat itu, karena ini dikatakan sekelompok gembala. Nah, ketika mereka sampai kepada Rehuel, ayah mereka berkatalah, "Ya, mengapa selekas itu kamu pulang hari ini?" Jawab mereka, "Seorang Mesir menolong kami terhadap gembala-gembala, bahkan ia menimba air banyak-banyak untuk kami dan memberi minum kambing domba." Ia berkata kepada anak-anaknya, "Di manakah ia? Mengapakah kamu tinggalkan orang itu? Panggillah dia makan." Musa bersedia tinggal di rumah itu, lalu diberikan Rehuelah, Zipora, anaknya, kepada Musa. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki, maka Musa menamainya Gersom.
Sebab katanya aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Nah sekarang saudara, dengan menggabungkan informasi ini ketika melihat Rehuel, ayah dari mempelai wanita adalah Imam Midian yang telah disebutkan. Nah dalam pasal berikutnya kita akan melihat bahwa Rehuel juga disebut Yitro. Dan sebagai mertua Musa, Rehuel atau Yitro akan memiliki pengaruh yang besar di dalam kehidupan Musa. Ayat 23, lama sesudah itu matilah Raja Mesir, tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Nah ini kalimat terakhir ini penuh dengan makna dan dorongan ya. Allah melihat ya. Allah tahu. Dia tahu apa yang kita alami di bumi ini. Dia melihat segala sesuatu bahkan dilakukan secara diam-diam sepertinya seperti itu. Jadi dia mencatat dengan cermat ya siapa yang melakukan, kepada siapa dan mengapa. Allah melihat penderitaan umatnya dan dia tahu. Lebih jauh lagi dia tahu apa yang dia rencanakan untuk dilakukan. Nah, bayi kecil itu akan bangkit untuk menantang Firaun, salah satu raja yang paling berkuasa di dunia kuno. Dan tentunya kita berhenti di sini dulu, karena kita akan sambung pembahasan ini dalam diskusi kita selanjutnya. Ya, Pak Yohanes. Dan sahabat pendengar, Anda sedang mendengarkan Jalan 66. Dan hari ini, kita sedang mempelajari Keluaran pasal yang kedua, tentang kelahiran dan kehidupan awal Musa. Sangat menarik. Di awal tadi Pak Yohanes menyebutkan tentang maklumat Firaun. Nah, bisakah kita kembali dan mengulas tentang apa yang terjadi di sana, Pak Yohanes? Ya tentu ya, Firaun ini kan takut bahwa orang Ibrani ini sudah menjadi sangat banyak dan karena itu dia ingin mengendalikan pertumbuhan atau populasi orang Ibrani. Tapi dengan cara-cara manusia gitu ya. Jadi dia hanya menetapkan bahwa setiap kali orang Ibrani melahirkan, jika itu laki-laki maka harus dibunuh, itu ditenggelamkan di Sungai Nil dan kita bisa bayangkan itu sesuatu yang sangat-sangat mengerikan. Ini pertama kalinya kita lihat tercatat dalam Alkitab di mana kita melihat pemerintah manusia itu membunuh bayi yang baru dilahirkan. Tetapi ini bukan yang terakhir. Kalau kita perhatikan sekarang di Perjanjian Baru kita ingat Herodes ya. Ternyata Herodes juga melakukan hal yang sama ketika zaman Yesus itu. Dia ketakutan, dia khawatir, makanya bayi saat itu yang seusia diperkirakan itu dengan Yesus itu dibunuh juga. Tujuannya apa? Ya karena ketakutan juga. Jadi ternyata ini berasal dari kurangnya kepercayaan kepada Allah yang dapat menyediakan apapun yang dia ciptakan. Jadi pertanyaannya siapakah manusia itu? Sehingga berpikir bahwa ia harus menjadi orang yang memutuskan siapa yang mati dan siapa yang hidup. Ini kan pertanyaannya. Jadi Alkitab menunjukkan kepada kita keajaiban ciptaan Allah. Kalau kita perhatikan, saudara bisa dibuka di Mazmur 139. Itu tentang bagaimana Allah membentuk anak dalam rahim ibunya dengan sangat teliti, dengan hati-hati mengawasi setiap detailnya. Juga ada beberapa bagian Alkitab yang mengatakan bahwa dari bibir anak-anak dan bayi-bayi, Allah telah menetapkan pujian. Yesus berkata bahwa jika kita tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil, ya kita tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi saudara, seorang anak memiliki iman pada apa yang dikatakan orang dewasa pada mereka. Dia percaya saja. Mereka yang belajar untuk percaya kepada Yesus ketika mereka masih sangat muda akan mempertahankannya sepanjang hidup mereka. Jadi ini sesuatu yang sangat penting. Jadi bagaimana sejak muda, sejak remaja mereka sudah mengenal Tuhan dan ini akan sangat membekas dalam kehidupan kita. Dan ini menjadi sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Tetapi Pak Yohanes, seorang bayi juga melambangkan kelemahan manusia. Bayi harus diberi makan,
dan dirawat atau mereka akan mati. Dan mereka juga egois. Mereka benar-benar berorientasi pada diri sendiri. Ya, iya seperti itu sih. Mereka membutuhkan pengawasan yang sangat ketat ya. Dan bahkan juga perlu disiplin, sehingga mereka juga perlu belajar bagaimana berperilaku di tengah-tengah masyarakat yang begitu majemuk ya. Nah, Yesus mengasihi anak-anak dan Yesus memberkati mereka. Dan kita ingat bagaimana Yesus menegur para murid ketika mereka mengusir anak-anak. Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, dan janganlah kamu menghalang-halangi mereka. Dan ia mengingatkan bahwa berapa hukuman yang paling berat akan diberikan kepada mereka yang menyiksa anak-anak atau yang menyebabkan anak-anak itu terjerumus dalam dosa. Jadi kadang-kadang kita kan, anak-anak itu kan saking mudahnya percaya ya. Kadang-kadang ada orang yang dengan motif yang salah menjerumuskan anak itu ke dalam dosa. Ini bahaya sekali karena Tuhan akan bertindak menghukum orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Jadi kita diingatkan bagaimana kita harus mengasihi anak-anak, bagaimana menuntun mereka untuk mereka percaya kepada Tuhan. Penganiayaan terhadap anak-anak mengambil bentuk lain seperti aborsi dan penelantaran anak. Ini satu hal yang sering terjadi ya ketika ada pembunuhan, mungkin tidak seperti yang dilakukan oleh Firaun, oleh Herodes, tetapi pada masa yang sangat amoral sekarang ini, orang akhirnya terjadi pembunuhan juga dengan cara bagaimana? Kadang-kadang orang melakukan aborsi begitu ya. Mereka membunuh itu karena mereka merasa tidak menginginkannya. Jadi ini sesuatu yang sangat buruk yang kadang-kadang terjadi juga di tengah-tengah masyarakat. Dan kita ingat bahwa manusia ini sudah berdosa. Dan mereka sudah tidak bisa membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Sehingga mereka merasa ketika mereka merasa ini yang terbaik, dia lakukan saja. Padahal itu juga bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi ternyata letaknya ada pada manusia itu manusia yang berdosa. Dan kita berada dalam masalah dengan Allah, dan kita bahkan tidak menyadari betapa seriusnya masalah ini. Baiklah Pak Yones. Namun ada alasan-alasan yang diberikan orang mengapa aborsi dianggap sebagai sebuah pilihan. Seperti, mengapa seorang anak harus dipaksa untuk dilahirkan ke dalam sebuah keluarga di mana ia tidak dicintai oleh ayah atau ibunya, atau dilahirkan dalam kemiskinan. Ya, mungkin fakta bahwa anak-anak tidak dicintai adalah masalah yang lebih besar ya daripada aborsi yang sebenarnya. Jadi ada sesuatu yang mereka tidak menginginkan begitu ya. Nah, saya senang orang tua saya tidak menganggap saya cukup merepotkan. Sehingga mereka harus menggugurkan kandungan saya sebelum saya punya kesempatan. Tidak. Biarkan saya hidup, dan itu satu kesempatan yang sangat indah di mana kita bisa menikmati hidup ini. Dan inilah satu hal yang harus dimiliki, bahwa setiap orang harus memberikan setiap orang kesempatan bagi orang lain untuk hidup. Karena itu kita tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki otoritas membuat orang itu hidup atau mati. Benar. Sekarang kita melihat Musa tumbuh besar di istana Firaun. Jadi dia mungkin mendapatkan segala sesuatu di atas piring perak begitu. Ya, nggak dipungkiri lagi ketika dia ada di Mesir, dia pasti ada dalam kemewahan ya. Tempat makannya terbuat dari perak, dan makanan-makanan yang diberikan juga makan terbaik. Pendidikan yang diberikan juga diberikan oleh guru-guru yang terbaik. Jadi Musa diajari bagaimana belajar bahasa, pengetahuan, kemudian sastra yang ada di Mesir. Dan tentunya dia menjadi sosok atau pribadi yang sangat-sangat pintar ya, karena dia terdidik di tempat yang memang pada waktu itu menjadi pusat peradaban dunia, karena Mesir memang sudah sangat-sangat maju pada saat itu. Dan kita tahu juga ketika itu terjadi, bagaimana di tahun-tahun awal ini terjadi pembentukan
Karena itu kan dikembalikan lagi kepada ibunya untuk menyusui. Kemudian tentunya ibunya juga akan mendidik Musa dengan firman Tuhan, mendidik Musa dengan tradisi-tradisi yang sudah diajarkan. Sehingga ini terbentuk juga, jadi dia dibentuk dari sisi keimanannya, terbentuk bersama dengan keluarganya karena dikembalikan. Tetapi juga dari sisi yang lain, orang Mesir itu mengajari mereka atau mengajari Musa tentang hal-hal yang bersifat pengetahuan dan hal-hal yang akan membentuk pribadi dan karakter dari Musa ini. Dan kita tahu di ayat 11 kalau kita perhatikan, ini kan sudah besar dia pergi pada bangsanya dan dia melihat beban mereka. Ini mereka juga merasa, loh kok ini kok bangsaku kok ditindas. Jadi masih ada dalam hatinya, nasionalisnya ada begitu untuk Musa. Sehingga kita tahu akhirnya ada masalah. Karena dia merasa, oh ini Mesir ini ternyata menindas bangsaku. Sehingga dia merasa perlu membela bangsanya sendiri. Walaupun pada akhirnya dia melakukan kesalahan dengan cara apa? Membunuh orang Mesir ini. Dan akhirnya dia melarikan diri. Jadi kita dapat mengatakan bahwa upaya pertama Musa untuk menolong bangsanya ternyata berakhir dengan bencana. Iya, boleh dikatakan begitu ya. Dan dia harus lari dari tempat TKP begitu ya. Karena ini kan dia sudah mulai takut. Apalagi Firaun sudah tahu dan ingin membunuh Musa juga. Dia melarikan diri. Kalau kita lihat di ayat yang ke-23. Lama sudah itu matilah Raja Mesir. Nah ini kan kabar baik mungkin ya. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan. Dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Keadaan orang Ibrani sama sekali tidak membaik. Bahkan semakin memburuk. Firaun yang baru datang dan menambah beban kerja mereka. Tetapi dikatakan bahwa teriakan mereka untuk diselamatkan dari perbudakan sampai kepada Allah. Dan ketika kita mengikuti pelajaran kita pasal demi pasal, ya kita akan menemukan ya bagaimana Allah memberi Musa kesempatan lagi untuk apa? Membebaskan bangsanya. Dan kali ini dengan pertolongan Allah, dan kita lihat berhasil. Ya, hal ini mengingatkan saya pada beberapa kali saya mencoba untuk menyelesaikan masalah sebesar Allah dengan usaha manusia. Ternyata tidak berhasil. Ya, sering kita seperti itu ya. Kita kadang-kadang berjuang untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita. Nah, kebanyakan dari kita itu tergoda untuk mengambil palu atau menyewa pengacara dan menyelesaikan masalah dengan cepat tanpa berpikir untuk berdoa terlebih dulu. Sering begitu ya. Musa adalah abdi Allah. Dan kita tahu itu karena Ibrani pasal 11, ini disebut sebagai pasal iman. Itu menyebutkan Musa memilih untuk menderita kesengsaraan bersama umat Allah daripada menikmati kenikmatan dosa untuk sesaat. Tetapi kita tahu Musa dalam kelancangan masa mudanya. Ini kan dia masih masa muda. Ini seolah-olah dia ingin menyelamatkan bangsanya sendiri. Wah, saya bisa nih, saya hebat. Dia ingin selamatkan bangsanya dengan cara apa? Yaitu dia akhirnya membunuh orang Mesir itu yang akhirnya menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Nah, ini sama seperti anak muda di gereja ya. Kadang-kadang yang menyadari sesuatu yang menurutnya tidak benar dan langsung bertindak. Mencoba mengumpulkan orang-orang sekitarnya dan merasakan hal yang sama dengan dia. Dia ingin mengatasi persoalan dengan kekuatannya sendiri. Dan akhirnya apa? Ya, dia akhirnya juga bermasalah di gereja. Karena dianggap sebagai buat keributan dan sebagainya. Ini kan kadang-kadang orang-orang itu nggak salah sebenarnya. Tapi dia kadang-kadang nggak bisa menempatkan diri bahwa tidak semua persoalan langsung kita seperti mampu menyelesaikan semuanya. Karena ada hal-hal yang memang harus kita lebih bijaksana mengatasi itu. Dan kita lebih baik memang berserah kepada Tuhan. Ya kalau kita kembali ke kitab Keluaran ya Allah bekerja melalui Musa. Dan kita akan melihat dalam pelajaran berikutnya apa yang terjadi setelah Musa tidak lagi menjadi pemuda yang kurang ajar tadinya ya. Tapi memiliki beberapa tahun yang mengembangkan kedewasaannya. Baiklah Pak Yones, terima kasih banyak. Dan bagaimana kita dapat meringkas pasal 2 dari kitab Keluaran ini? Ya saudara, tema kita adalah bayi versus Firaun. Nah, kita diperkenalkan kepada bayi Musa. Mulai dari saat ia disembunyikan oleh ibunya dari niat
jahat Firaun untuk membunuhnya sampai ia dibesarkan di istana, dididik sebagai orang Mesir yang dianggap sebagai anak dari putri Firaun yang bernama Hatshepsut ya. Namun ia bukanlah orang Mesir sejak lahir dan juga bukan orang Mesir di dalam hatinya. Ketika dia melihat perbudakan yang berat yang dialami bangsanya dan ketika salah satu saudara Ibraninya dipukuli, dia membunuh yang memukul itu. Dan akhirnya dia melarikan diri ke tanah Midian. Nah, di sana ia membesarkan sebuah keluarga dan menghabiskan waktu bertahun-tahun di tanah milik mertuanya Yitro dan dipersiapkan oleh Allah untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan. Pada tahun-tahun awal, Musa mengandalkan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Namun setelah Allah mendewasakannya, ia akan belajar untuk percaya dan bergantung sepenuhnya kepada Allah. Dan Allah akan memakainya untuk membebaskan umatnya dari perbudakan dan membawa mereka masuk ke tanah perjanjian. Jadi jika Anda merasa tidak memiliki apapun untuk dipersembahkan kepada Allah, bersabarlah. Karena kuasanya seringkali disempurnakan melalui kelemahan kita. Dan jika Anda merasa telah berdosa di luar harapan Anda, janganlah menjadi pribadi yang putus asa. Karena ingat, Musa adalah seorang pembunuh. Dan jika Allah memakai Musa, Dia juga dapat memakai Anda. Satu-satunya pertanyaan adalah apakah Anda bersedia bergabung dengan Allah? Baik, terima kasih banyak. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya di pertemuan yang lain. Saya berharap bahwa kita akan berjumpa lagi pada pertemuan yang akan datang dalam program Jalan 66, di mana kita akan melihat Musa mendapat panggilan untuk membebaskan bangsanya. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.